Universitas Sari Mutiara Indonesia mengadakan kegiatan acara Meet and Greet Lunch MBKM yang diadakan di Ignatius Washington Purba Hall, Universitas Sari Mutiara Indonesia, 25 Januari 2022. Pertemuan Meet and Greet program MBKM ini berlangsung selama 3 jam dan diisi dengan sesi bincang antara Ketua Yayasan Dr. Perlindungan Purba SHMM, Rektor Dr. Ivan Elizabeth Purba MKes, pimpinan, serta mahasiswa yang lulus pada program Kampus Merdeka. Diawali dengan sambutan Wakil Rektor 1 Nursjano Sinaga MKep, berbagi pengalaman kesan pesan dari mahasiswa peserta program Kampus Merdeka, baik dari program magang, kampus mengajar, studi independen, Indonesia Bangkit, dan pejuang muda. Untuk keikutsertaan program MBKM setelah melalui rangkaian seleksi, sebanyak 196 mahasiswa dan 27 dosen USM Indonesia terpilih sebagai peserta program. Diinisiasi Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Secara rinci, MBKM periode itu diikuti 9 mahasiswa untuk program magang bersertifikat, 112 mahasiswa program studi independen bersertifikat, 57 mahasiswa kampus mengajar angkatan kedua, 11 mahasiswa pejuang muda, dan 3 mahasiswa talenta inovasi. Sebelumnya, Ketua Yayasan Sari Mutiara Dr. Perlindungan Purba SHMM dalam sambutannya menegaskan saat ini adalah zaman kreativitas. Ia pun mengapresiasi mahasiswa USM Indonesia yang tetap berprestasi dan punya kreativitas walau masih dalam pandemi COVID-19 melalui program MBKM. Perlindungan Purba SHMM mengatakan program MBKM yang setara dengan 20 SKS dan memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 1 semester sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Pada kesempatan itu, Rektor menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan, Ketua Prodi, dan para dosen yang telah mendukung pelaksanaan MBKM. Rektor menuturkan, pertama kali saat dicanangkan program MBKM ini, USM Indonesia langsung menggelar rapat. Pasalnya, harus ada beberapa penyesuaian peraturan, persetujuan dari dekan, serta ada aturan-aturan lain yang berkaitan dengan bidang kerjasama, akademik, dan administrasi. Disebutkan Rektor, apresiasi lainnya juga akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk kreatif dan lebih berkembang lagi dalam mengekspor produk yang mereka buat dan dikirim dan dipasarkan ke luar negeri, misalnya Taiwan. Saat akan menyampaikan kata sambutannya, Rektor mengakui speechless karena begitu bangga kepada mahasiswa yang ikut program MBKM ini. Menurutnya, mahasiswa peserta program itu turut menentukan arah bangsa dan juga citra Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan perannya di luar kampus dan dalam bermasyarakat. Melalui MBKM, Rektor meminta mahasiswa memiliki critical thinking atau berpikir kritis. Jadi, anak-anakku, Anda sekalian bisa ikut program magang ini tidak terlepas dari dukungan yang full oleh para dekanmu sekalian. Tepuk tangan untuk semua dekan kita. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Dekan yang sangat mendukung. Karena kalau Ibu saja nggak bisa. Dekan kita semua sibuk mengatur segala sesuatu bersama-sama dengan Pak Jano dari Wakil Rektor, Ibu Ida dari segi administrasi, Pak Johansen dari segi kemahasiswaan, Ibu Rina harus ada supporting kerjasama, kemudian Pak Adi dari LPPM kita, dan semua itu harus terukur. Siapa yang mengukur? Ibu Laura sebagai kepala penjaminan mutu di universitas kita. Jadi tidak ada kegiatan yang ada di kampus ini kalau tidak terukur. Tidak ada kegiatan di kampus kita ini yang bisa sewaktu-waktu by accident terjadi. Nggak bisa.
kita upayakan meminimalisir itu. Kenapa? Karena kita punya visi yang jelas. Kita punya peta jalan yang jelas. Kita mau capai apa? Mau buat apa? Tahun berapa? Mau bagaimana? Mau berapa persen mahasiswa kita harus ikut MBKM? Mau jadi alumni itu mau jadi apa nanti? Itu jelas di kampus kita. Pada saat ini saya juga bangga dan sangat berterima kasih kepada semua anak-anak saya yang ikut program MBKM, baik yang hadir pada saat ini maupun yang belum bisa hadir. Kita itu generasi muda, kalian itu saya udah lebih senior dari kalian. Generasi muda seperti kalian itulah yang menentukan bangsa kita ini mau jadi apa nanti. Banyak memang yang kebijakan-kebijakan kampus kita pada saat itu berbeda dan kebijakan kampus lain. Tapi itu semua dengan perhitungan-perhitungan. Itu semua kita lakukan karena kami sangat sayang kepada kalian. Kita tidak mau ada korban. Kita mau anak-anak Universitas Sari Mutiara Indonesia sebagai anak-anak yang dididik di kampus dengan slogan cerdas berkarakter, bisa juga cerdas melihat situasi yang ada. Dan saya sangat berterima kasih kepada kalian, anak-anakku. Mungkin ini sebentar lagi akan disiarkan secara YouTube. Saya sampaikan kepada semua mahasiswa Universitas Sari Mutiara Indonesia, terima kasih atas kepatuhannya. Terima kasih atas kesabarannya. Terima kasih atas ketaatannya kepada semua kebijakan-kebijakan kampus kita, terutama pada masa pandemi ini. Dalam acara itu, seorang peserta Nuriasma Febrianda membagikan kesan dan pengalamannya saat mengikuti MBKM di Aceh Tengah. Mahasiswa Prodi Ilmu Keperawatan itu mengungkapkan kemampuan dirinya sempat diragukan untuk menjadi tenaga pengajar siswa di SDN 17 Bebesan Aceh Tengah. Namun tudingan itu ditepis gadis berhijab ini dengan membuktikan diri bahwa ia mampu dan punya potensi untuk menjadi seorang guru. Malah ia mampu memotivasi murid-murid di sekolah itu untuk menjadi perawat. Beliau juga menyampaikan yang mengikuti magang bersertifikat ini merupakan garda-garda terdepan untuk pendidik ke depannya. Saya mampu mengayomi anak-anak sehingga dapat bisa untuk menambah pendidikan bagi anak-anak tersebut. Kami kemarin sempat kami ini yaitu sambal udang. Jadi Bapak Ibu di sini kami sangat mendapatkan benefit melalui studi ini. Di sini kami juga mendapatkan 4 kompetensi yang sangat penting di abad 21 ini, yaitu 4C, communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Salah satu dosen di Sari Mutiara, dan sangat syukurnya itu biaya-biaya untuk pengirimannya itu yang biaya itu dosen dari Sari Mutiara juga. Itu sangat berterima kasih bagi kami karena kami banyak difasilitasi sekali. Kemudian kami juga di akhir tahun 2021 mengikuti kejuaraan nasional di Jakarta, dan kami juga membawa medali perak dan perunggu. Acara Meet and Greet MBKM 2021 itu diakhiri dengan makan siang bersama dan hiburan yang bermakna bahwa USM Indonesia adalah satu keluarga besar. Izin Bu, harapan Ibu kepada mahasiswa-mahasiswi USM Indonesia yang telah mengikuti program Kampus Merdeka. Ya, saya mengucapkan selamat datang kembali ke kampus buat semua anak-anak saya, mahasiswa-mahasiswi USM Indonesia yang sudah mengikuti program MBKM. Saya berharap semua yang akan melanjutkan studinya lagi, terutama yang semester 5, masuk ke semester 6, semester 7, yang akan menyelesaikan studi akhir,
untuk selalu bisa mengembangkan dirinya, bahwa apa yang telah dialami pada program MBKM itu hanyalah stimulan aja. Selanjutnya ini harus dikembangkan, dirinya harus diberi kesempatan dan kemauan untuk bisa selalu berkembang, selalu maju, selalu bisa berbuat baik, selalu bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan selalu bisa menjadi panutan bagi sesamanya. Izin bertanya lagi Bu, apa bentuk dukungan Ibu untuk mahasiswa yang telah mengikuti program Kampus Merdeka? Ya, untuk semua mahasiswa yang mengikuti MBKM, dan memang di kampus kita sudah membuat aturan-aturan bahwa yang mereka kerjakan ini, yang mereka ikutin ini, itu akan dinilai, istilahnya akan dikonversi, sehingga jangan ada lagi ketakutan atau gelisah. Ini saya gimana ya? Saya tidak di kampus selama hampir 1 semester. Pelajaran saya bagaimana ya? Nah, anak-anakku jangan takut. Itu semua sudah kita siapkan dengan baik dan kami sangat bangga kepada kalian. Begitu saja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih. Nama Abang dan jurusan Abang dan tempat Abang mengikuti program Kampus Merdeka di mana? Oke, nama saya Regis Ahmad Jalambue Sitanggang dari Prodi Sarjana Farmasi semester 7. Jadi saya mengikuti program kampus mengajar yang ditempatkan di Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir di SD Negeri 1 Paraduan, Kecamatan Ronggorni Huta. Oke Bang, bagaimana Abang yang sudah lulus program Kampus Merdeka untuk mengembangkan ilmu-ilmu yang baru didapat saat mengikuti program Kampus Merdeka? Jadi selama kampus mengajar, kita mengajar ya tentunya. Tentu ilmu baru yang kita dapat seperti salah satunya mengasah kepemimpinan kita, yang kedua mengasah pola pikir kita, terus yang ketiga itu bagaimana kita untuk menjiwai setiap siswa-siswa yang ada tentunya, dan bagaimana kita untuk berbicara atau mengasah public speaking kita. Ya begitu Pak. Sebenarnya Bang, apa motivasi Abang yakin mengikuti program Kampus Merdeka ini? Ya, motivasi saya sendiri itu supaya menambah ilmu di luar prodi saya, prodi farmasi kan. Jadi ilmu yang saya dapat itu sangat banyak tentunya. Jadi Bang, dalam mengikuti program Kampus Merdeka ini apakah ada kesulitan atau apa? Tentu sangat banyak ya. Soalnya kita ditempatkan di daerah 3T kan, terluar. Jadi di tempat pengabdian saya, yang pertama itu tantangannya itu akses atau jalannya. Kemudian kondisi fisik dari sekolahnya. Terus yang ketiga itu jaringan internet. Sebagaimana kita tahu sekarang pandemi Covid, jadi semua pekerjaan itu mengajar itu secara digital tentunya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih.